Halo semuanya, nama saya Dr. Al-Gufron and welcome to What's Up Doc? What's up Doc? Halo semuanya, hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama sosok yang inspiratif banget, yang lagi banyak diomongin sama netizen ataupun orang-orang di Indonesia nih. Ada Dokter Nadira. Halo. Halo, Fron. Thank you udah ajakin. Iya, apa kabar Nat? Baik, gini-gini aja gue. Gini-gini Masih aja. di rumah, belum berani keluar juga. Ini berarti lo udah berapa lama nih balik ke Indo? Gue tuh sebenarnya lulusnya kan Mei, tapi gue tuh udah balik dari awal April, jadi belum selesai kuliah, gue udah balik. Karena kuliahnya online juga kan. Gitu. Jadi udah lama sih. Berarti ini udah ya sekitar 2 bulanan lah ya. Wah, ya 2-3 Tapi bulan lah. selama lo di Harvard, lo pernah balik ke Indo nggak? Nah, gue tuh baru balik bulan Desember. Jadi gue waktu itu emang libur kan, libur winter, kira-kira kayak 2 bulan. Jadi gue balik ke Indo 2 minggu tuh waktu itu. Terus habis itu ternyata April gue udah balik lagi. Ini banget, bentar banget di sana. Okay. Padahal rencananya pas lo wisuda mau ke sana semua ya? Iya, udah beli tiket juga keluarga gue, sampai keluarga mertua juga udah. Terus batal deh. Ya. Tapi ya mungkin ada hikmahnya ya dari balik itu semua. Iya, hopefully. Pertanyaannya nih ya, pertanyaan yang banyak banget tanya orang, kenapa Harvard? Pasti banyak yang nanya itu ya. Kalau gue sih sebenarnya gue tuh nentuinnya bukan Harvard-nya dulu sebenarnya, tapi jurusannya dulu. Emang gue tuh pengen ngambil health policy, sebenarnya gue tertarik ke kebijakan kesehatan, terus dan itu adanya di Master of Public Health. Jadi waktu itu gue udah nentuin gue mau public health, baru gue nentuin universitasnya. Dan sebenarnya gue nge-shortlist lumayan banyak, ada Harvard, ada Columbia, ada John Hopkins gitu. Cuma akhirnya setelah gue compare silabusnya, terus kayak ikatan alumninya waktu di Indonesia yang kira-kira masih lebih well known tuh siapa, terus habis itu kayak koneksinya ke institusi global, akhirnya gue milihnya Harvard gitu. Dan alhamdulillahnya dapetnya juga di Harvardnya. Siapa sih ini? Siapa sih lulusan Harvard di Indonesia yang sekarang mungkin udah jadi orang penting gitu? Yang lo tahu? Tapi nggak particularly public health ya. Yeah. Ada Mas Menteri kan, Pak Nadiem Makarim, terus ada ya Belva Devara, kalau tahu Ruang Guru, terus ada dari foundernya Traveloka juga sebenarnya. Terus banyak sih sebenarnya anak Harvard, ada anaknya Abdurrahman Wahid juga, terus ada Agus Harimurti Yudhoyono, banyak sih. Berarti memang anak Indonesia tuh lumayan banyak yang lulusan sana ya? Banyak, sebenarnya setahun kayak ada 20 orang lah keterima di Harvard berbagai jurusan. Makanya ikatan alumninya mungkin lebih besar dibandingkan dengan lulusan-lulusan dari universitas lainnya gitu ya? Ya, kalau secara yang keterima sih sebenarnya jauh lebih dikit. Biasanya per univ tuh bisa sampai 80 orang, kalau yang di UK gitu, kayak Manchester tuh bisa 100 dari Indonesia. Cuma emang mungkin kayak sense of ownership ke Harvardnya tuh tinggi ya. Jadi pas pulang dari ke Indo tuh masih ngumpul dan ada grupnya gitu. Kalau di total dari dulu banget, dari angkatan masih tahun 80, itu sekarang ada 100-an orang di grup sih. Oh, banyak banget ya. Banyak. Gue mau nanya deh, hari pertama lo di Harvard, apa yang lo lakukan? Hari pertama, gue hari pertama tuh orientasi kan. Jadi kalau orientasi di sana tuh gue masih dikumpulin banget, bukan sama teman-teman sekelas gue. Jadi udah nyampur banget deh, sekitar ada 3.000-an orang lah di sekolah gue yang sama. Itu sama terus yang S1-nya juga? Enggak, S2 aja. Sama S2 aja. Cuma kayak bukan yang jurusan gue gitu, jadi nyampur. Nah, gue hari pertama tuh
Kayaknya gue lebih sering menyendiri deh, karena kayak gue capek banget basa-basi lagi, kayak setiap ada coffee break, gue harus kayak kenalan sama orang baru, cari topik lagi, apalagi pakai bahasa Inggris dan pakai joke bahasa Inggris juga gitu kan. Yeah. Jadi kayak pas udah gue kesana, ternyata gue sadar kalau mungkin bahasa Inggris yang gue rasa aman nih pas di Indo, pas ke luar negeri ternyata lebih aman kalau ada di kelas yang akademik English gitu loh, dibanding kalau yang socializing. Itu lebih susah gitu. Lo inget gak sih teman pertama lo yang lo ajak ngomong itu siapa dan dari mana? Ingat. Temen gue ada namanya Pratyasha yang itu dari India. Jadi emang kebetulan kayak gue tuh datang kecepatan banget kayak hamin sejam. Terus yang ada tuh si Pratyasha ini. Terus kita ngobrol dan ternyata teman sekelas gue juga. Gitu. Jadi pas. Tapi ini ya, selama di sana ada nggak sih kendala-kendala gitu yang akhirnya bikin lo, aduh kayak gue salah deh ambil jurusan ini gitu, salah deh kayak gue kuliah di sini gitu. Pernah nggak sih ada momen-momen kayak gitu? Pastilah lo, tapi pas lo masuk kedokteran juga lo pernah ngerasa kayak gitu gak sih? Iya sih, benar. Iya, pas gue di FKUI gue kayak gitu, terus gue pas udah ke Harvard, lagi-lagi gue ngerasa kayak gitu. Kayak, aduh salah nih kayaknya gue ngambil, ngapain ya. Karena lebih ke, pertama gue minder sih, pertama gue minder sama orang-orang yang keterima. Kayak gue rasa gue gak selevel nih sama mereka, jauh di bawah mereka secara pengalaman. Terus habis itu, karena beratnya pelajaran dan tugasnya pastinya ya. Karena gue kayak overwhelming banget sama misalnya 4 paper seminggu, atau di mana gue harus reading terus, banyak banget jurnal, dan at some point pasti ngerasa demot dong, jadi rasanya kayak salah nih masuk ke sini gitu. Gue pernah lihat wawancara lo ya, katanya temen seangkatan lo itu bahkan ada yang menteri ya? Iya benar-benar, ada. Itu dari Dia mana? menteri di Pakistan. Iya. Iya, jadi kayak gambarannya tuh spektrumnya seluas itu dan orangnya sehebat-hebat itu gitu loh. Jadi gue minder banget pas kesana. Nah, sebelum lo balik ke Indo, itu hari terakhir lo di Harvard, lo ngapain? Hari terakhir Hari lo tuh terakhir ngapain? gue. Oh, gue tuh jadi pas gue balik, itu gue lagi spring break. Jadi gue lagi libur seminggu di Harvard-nya. Jadi waktu itu gue emang udah gak ke kelas seminggu gitu. Dan habis spring break itu full kelasnya online kan. Pas banget hari terakhir sih gue lagi ulang tahun. Jadi gue sama teman-teman gue kayak roommate gue ngajakin gue kayak piknik gitu, terus ternyata disurprisein ulang tahun di situ. Dan waktu itu udah pandemi gitu sih, jadi gue piknik yang distancing gitu. Tapi lumayan lah closingnya dengan gue ulang tahun, terus habis itu gue pulang. Anyway, gue mau nanya deh, sesuatu yang Harvard banget tuh apa sih? Kalau kayak sesuatu yang Indonesia banget kan kayak makan mie pakai nasi gitu. Oh Atau iya. sesuatu yang Harvard banget nih apa sih? Yang cuma lo bisa temuin di sana gitu. Atau sesuatu yang cuma bisa temuin di US yang ada di lingkungan lo gitu. Oh ternyata nih gue nggak pernah nemu kayak gini di tempat lain gitu. Kalau yang Harvard banget atau US banget, apa ya? Kalau gue, karena gue di public health, jadi gue tuh dari mulai orientasi sampai gue pokoknya di kantin sana, itu makanannya selalu yang kayak piring gede banget kan. Pasti kalau Amerika tuh piringnya gede banget porsinya. Tapi karena gue di public health, itu isinya cuma kayak daun doang gitu. Jadi gue tuh dikasih makan gratis kalau di kampus. Cuma dikasihnya tuh cuma daun-daun itu doang kayak tiap hari. Dan gue pas ke US tuh kagetnya karena porsi gede banget kalau orang di sana. Jadi mannernya tuh biasanya gue makan, terus habis itu gue take away. Jadi satu kali makan 2 porsi gitu. Yeah. Itu daun-daunnya apa tuh, lo tau nggak daun-daun apa tuh? Apa? Aduh, Gue ini sampai apa nih? Ya udah nih gue makan aja gitu, lapar nih gue. gue nggak makan sumpah daun-daun itu, walaupun gue dikasih gratis sama Harvard makanan tiap hari, tapi kayak apa sih daun-daun seret gitu. Akhirnya gue lebih sering masak kalau di sana. Oh itu makan, lu kuliah di sana makannya pun disediain sama universitasnya ya? Jadi ada breakfast sama lunch, ya nggak gratis sih, bayar $1 gitu. Jadi $1, tapi makanannya kayak satu porsi beli di luar. Kalau beli di luar tuh di sana kan sekitar $13 sampai $14. Kalau di kampus tuh disubsidi jadi $1 doang, jadi kayak nyaris gratis gitu. Boleh nggak lu ngambil makanan dari departemen lain gitu, yang ada apanya kayak gitu, nggak cuma daun doang?
Boleh, tapi kayak emang itu regulasi gue di public health sih. Jadi makanannya tuh harus yang kayak nyaris vegan gitu lah. Jadi harus tanpa nasi, tanpa meat juga, tanpa daging. Yeah. What's up, Doc? Kita balik lagi nih. Tadi ngomongin momen waktu lo ngerasa insecure gitu ya, ngerasa aduh kayaknya gue salah deh kuliah di sini. Itu turning point-nya gimana sih, Nat? Sampai akhirnya ya udahlah gue selesain aja lah gitu. Itu buat gue itu momen yang sebentar sih kayak gitu. Biasanya kalau gue emang lagi kewalahan banget sama kerjaan dan biasanya pas masa-masa gue belum adaptasi tuh. Jadi masih kaget banget lah sama gue harus tinggal di luar negeri sendiri, terus dari Indonesianya sendiri juga di Harvard-nya, terus gue juga belum bisa socialize dengan benar sama teman-teman. Nah, gue tuh akhirnya ya karena gue udah kecemplung ke sana dan opportunity masuk Harvard nggak mungkin kayak sesuatu yang gue tiba-tiba udahan aja gitu kan. Gue akhirnya cari-cari lebih cari komunitas yang sama, kayak gue cari komunitas Indonesianya di sana supaya at least gue ngerasa lebih nyaman dulu lah di Amerikanya nih gitu. Pas gue udah mulai ketemu banyak teman Indonesia, udah gampang tuh, gue udah mulai adaptasi sama kehidupan di sana. Dan sebenarnya tuh pas orientasi yang gue paling gak nyaman karena gue belum ketemu beneran sama teman sekelas gue gitu. Tiap hari gue harus ngobrol sama orang yang beda. Nah pas gue udah orientasi 2 minggu itu gue udah sama teman-teman sekelas dan gue kan jadi ketemu mereka tiap hari. Jadi udah kenal masing-masing, ngobrol juga. Gue kalau misalnya ada tugas gue kerja kelompok kayak gitu. Nah, jadinya ya udah semakin gue adapt, semakin gue ngerasa ya ini bisa lah gue selesain gitu. Bahkan bisa gue achieve something juga di sini. Berarti intinya nyari orang yang satu nasib sama kita ya? Benar. Setuju. Ya adaptasi dulu lah yang penting lah. Iya. Gue mau nanya nih, ini kan lo sekarang udah lulus. Kemarin pas awal-awal COVID juga, lo dipercaya sama Dinas Provinsi DKI untuk bantu nanganin COVID ini juga. Kalau yang lo rasain tuh setelah lulus ini, perubahan yang paling besar tuh apa sih yang datang ke lo? Pas gue lulus, apa? Selain si silver play button. Itu unexpected. Gue mau lulus, itu gue pas belum lulus nih ya, udah deket-deket lulus, gue tuh ngerasa makin berat nih beban karena ekspektasi orang ke gue pasti makin tinggi karena ya gue lulus dari institusi yang bagus, gue mungkin boleh bangga pas gue kuliah di sana, tapi pas gue lulus kalau gue nggak ngapa-ngapain ya kayak percuma dong, orang-orang bakal jadi nggak respect juga kan. Nah, yang gue paling rasain pas gue setelah lulus, ternyata gue lulus di momen yang tepat gitu. Karena gue dokter umum dan gue public health, terus ternyata kondisi lagi pandemi, paling enggak demand untuk public health tuh lagi tinggi banget. Dan gue sebenarnya mau ngapain aja gue tuh bisa bantu gitu. Kayak mau sekecil apapun tuh jadi bantuan buat negara gitu kan. Jadi yang gue rasa pas gue lulus kayak ternyata banyak network yang gue dapetin, karena banyak yang approach berhubung gue dari lulusan yang cocok, terus gue ngerasa lebih bisa contribute ke yang gue mau lah. Jadi karena gue pengen di kebijakan publik, terus akhirnya gue dapet channel ke Dinkes Pemprov DKI, terus ya udah jadi gue seneng nih sekarang akhirnya bisa applying yang gue udah pelajarin gitu. Tapi nih gue mau nanya ya, kalau misalnya lo jadi Menteri Kesehatan, terus apa hal pertama yang lo ingin lakukan? Hal pertama yang pengen gue lakuin, wah berat banget ya pertanyaan lo. Jadi Menkes di Indo ya? Ya Di Indo kasusnya spesial ya pastinya karena kompleks banget nih negara berkembang. Jadi kalau gue bisa nyebutin satu hal kayaknya nggak bisa nih karena pasti banyak banget yang bisa dilakuin buat Indo kan. Karena gue fokusnya ke anak, sebenarnya gue fokus ke nutrisi. Jadi gue pengen nge-reform kebijakan yang tentang kesehatan anak dulu nih. Kayak kalau misalnya mau benerin bangsa tuh kan sebenarnya paling gampang dengan benerin anaknya ya. Jadi nanti kan di future-nya bisa ngebentuk bangsa yang bagus. Nah, gue tuh fokusnya ke stunting sebenarnya karena at some point dia itu banyak orang tahu cuma kerdil, cuma pendek, tapi sebenarnya yang lebih masalah itu kan impact-nya ke otak dan lain-lain. Jadi gue pengen benerin kesehatan anak dulu dengan cara gue lebih bikin awareness ke ibu-ibu, terus gue lebih bikin kebijakan yang pro ke anak
kurang dari 2 tahun karena itu periode yang terbagus. Jadi kira-kira itu sih yang mau gue lakuin kalau gue main kes gitu. Tapi kalau yang teknikalnya sebenarnya yang harus dilakuin adalah belajar dari kesalahan Menkes sebelumnya gitu. Jadi kan biasanya ada 100 hari pertama nih kalau mau serius kan. 100 hari pertama ya review dulu lah, karena yang sering salah dilakuin sama pejabat tuh biasanya begitu ditunjuk ya udah bikin program baru, program lama lewat. Pokoknya harus ini program yang atas nama gue, program baru dari gue, biasanya kayak gitu kan. Padahal yang harus dilakuin pertama tuh harus review dulu program sebelumnya, kalau emang bagus lanjut, kalau jelek ya diperbaiki gitu. Oke, jadi emang mungkin concern utama lo adalah untuk memperbaiki generasi-generasi penerus gitu ya, anak-anak gitu ya. Benar. Oke, kita masuk ke segmen yang kedua. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Jadi di segmen netizen bertanya ini ada beberapa pertanyaan dari netizen yang udah ditanyain di Instagram gua. Pertanyaan pertama, di Harvard ada yang nyontek nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Sama sekali. Ini kayaknya Indonesia banget juga nih, nyontek gitu. Iya. Masalah gini, lagian juga itu tuh bikinnya esai gitu, bukan kayak lo pilihan ganda gitu. Jadi ya nggak bisa nyontek. Terus yang kedua tuh bawa nama negara masing-masing kan biasanya, jadi malu lah. Nah, terus pertanyaan kedua nih, sehari-hari di sana menu makannya apa? Ada restoran favorit nggak? Makan. Oh, gue di sana itu ada restoran favorit namanya Tate Bakery. Jadi kalau di Boston itu dia terkenal sama bakery lucu-lucu gitu. Kayak beli croissant atau kayak apalah banana bread segala macem. Jadi gue suka ke situ. Terus Boston juga terkenal sama seafood. Jadi ada namanya clam chowder. Itu kayak cream soup isi kerang gitu lah. Jadi Boston tuh terkenalnya sama seafood segarnya gitu. Tapi kalau gue sehari-hari ya tadi makanan $1 atau yang gratisan. Nyari dari seminar atau dari talk. Terus sisanya gue kan masak di rumah kan, masak sama roommate gue gitu. Banyak bawa bumbu dari Indo juga soalnya. Oke. Nah, apa prinsip hidup yang lo pegang banget selama lo ada di sana? Oke. Banyak ya prinsip hidup gue tuh ada 3. Ada pertama living life to the fullest. Ini waktu gue dulu. Jadi kalau lu hidup lo kejar setinggi-tingginya banget gitu. Jadi kalau lu di Harvard lo maksimalin semua privilege yang lo punya. Kalau di di FK lo berarti harus coba semua pasien kayak gitu. Terus yang kedua yang ada di pidato gue juga ada bosen nyebutnya dream high because our only limits is our mind. Itu dari nyokap gue. Jadi kalau misalnya lo mau mimpi aja kayak apapun karena yang ngebatasin cuma pikiran lo sendiri. Terus yang ketiga, live as you climb. Jadi live as you climb ini kayak kalau lo naik, lo sambil ngangkat orang lain gitu. Jadi lo jangan cuma mainin sendiri, tapi ya lo sambil bantu orang di sekitar lo. Kayak gitu sih prinsip gue. Dan akhirnya lo juga pas lulus jadi commencement speaker ya? Iya, itu nggak nyangka banget sih. Setahu lo nih, dari tahun 80-an itu yang ada di grup alumni Harvard, ada berapa yang dapat honor jadi commencement speaker? Belum ada sih untungnya. Oh, berarti lo yang pertama kali ya? Ya, tapi gue bareng temen gue juga yang di law school kan, ada 1. Jadi tahun ini langsung 2 orang commencement speaker. Wow. Tahun ini berarti tahun Indonesia gitu ya? Nggak juga ya? Iya, makanya gitu kayak, tapi ini tahun kita banget, tapi virtual jadinya. Nggak di podium, jadi udahlah. Ya. Tapi paling nggak nama lo sudah tertulis di sejarah Harvard lah ya? Iya, lumayan lah. Nah, pertanyaan terakhir nih dari netizen. Waktu di Harvard dulu, itu lo suka nongkrong nggak? Karena kalau di kayak di film-film di Amerika gitu kan suka ada nongkrong di rumah teman-teman kayak gitu-gitu. Iya. Lo ngerasa gitu nggak sih? Iya, gue tuh di Harvard suka nongkrong juga. Jadi ada 2 sih tongkrongan. Biasanya kalau sama teman-teman yang bule nih, teman-teman kelas, itu tongkrongannya di library, culun banget ya. Wah. Jadi biasanya cuma ngerjain tugas kelompok paling. Kalau enggak, nanti malam biasanya tuh mereka suka misalnya ngumpul di rumah temen nih. Ada teman gue namanya Cheryl lah. Suka ngumpul di situ.
Tapi susahnya buat gue adalah abis ngumpul, biasanya dia lanjut ke klub gitu, party. Nah, jadi gue abis itu kayak gue pulang, dan itu udah malam kan, pulang sendiri. Jadi kayak gue agak susah tuh kalau misalnya mau nongkrong yang malam gitu sama teman-teman bule. Jadi gue biasanya ikut yang siang-siang aja, antara di library atau kayak ya udah nonton aja di rumah teman. Tapi kalau temen Indo itu ya kita ada arisan, jadi udah pasti ngumpul tuh sebulan sekali. Ya gue arisan banget juga tuh arisan tuh. Apa? Indonesia banget juga tuh arisan. Indonesia banget makanya. Jadi tapi at the end arisannya juga kayak nggak selesai gitu, jadi akhirnya kita bayar aja sih. Nah itu arisan di rumah temen gue adalah di asramanya dia gitu. Tuh berarti anak Harvard juga nggak cuma belajar doang ya. Maksudnya social life-nya juga harus terbentuk dengan bagus gitu. Bener banget. Jarang belajar. Kita mikir tuh kayak, wah kuliah di Harvard, berarti gue harus belajar terus gitu. Nggak juga, justru kan lo juga di sana butuh teman, butuh tempat curhat, butuh teman buat diajak bertukar pikiran juga gitu kan. Benar. Iyalah. Kita masuk ke segmen yang terakhir. Ini ada question gitu. Jadi nanti gue akan nanya ke lo dan lo jawab dengan cepat. Oke. Iya. Jangan susah-susah ya? Enggak susah. Yang pertama, sekolah spesialis atau S3? Spesialis. Lu mau ngambil apa sih? Gue mau anak sebenarnya. Kan tadi gue udah bilang. Oh iya. Iya. Makanya lo juga sekarang pun akhirnya kerja di rumah sakit ibu dan anak gitu ya? Benar. Karena untuk menunjang itu ya? Iya, ntar gue keburu lupa masih anak. Pertanyaan kedua, siapa orang favorit lo di Instagram? Waduh, susah juga ya. Banyak. Coldplay aja deh. Grup boleh nggak? Boleh. Coldplay. Kenapa lo suka Coldplay? Menurut gue lagunya itu gimana ya? Pertama semuanya personelnya tuh bisa main instrumennya bagus banget. Kayak sekarang kan banyak yang computerized kan. Kalau mereka tuh tetap beneran pakai alat musiknya dan mereka tuh bisa tuker-tukeran gitu. Jadi kayak basically bisa semua instrumen. Waktu Coldplay dateng, lo sempat nonton nggak? Iya, gue nonton ke Singapura yang paling dekat. Iya. Gue itu berarti lo belum mulai kuliah ya? Belum mulai kuliah di Harvard ya? Dulu belum, itu kayak kapan ya? Udah lama banget kan? Iya. 2017 kayaknya. Ya, 2017-an. Karena tadi ngomongin Coldplay, gue mau nanya, lagu favorit Nadira sepanjang masa? Lagu favorit sepanjang masa? Gue jadi kepikiran Coldplay doang nih. Apa? Kalau kayak lagu yang kalau misalnya lo karaokean pasti lo nyanyiin, atau lo lagi sendirian di mobil nyetir lo nyanyiin gitu. Kalau lagu karaokean tuh biasanya kan lagu Dewa gitu-gitu kan, lagu Indo-Indo enak gitu. Kalau misalnya lagu favorit gue suka Queen juga sih sebenarnya. Jadi gue suka ada Somebody to Love Queen, terus ada banyak lah semuanya kalau Queen. Pernah nggak sengaja nge-like foto orang di Instagram? Pernah. Foto siapa tuh? Temen lo kah atau siapa lo kah? Pacarnya mantan gue. Waduh. udah lama. Waktu gue masih SMA. Waduh. Nih, pertanyaannya lagi. Kalau Nadira terlahir kembali dan nggak jadi dokter, kira-kira Nadira mau jadi apa? Arsitek. Arsitek kenapa? Bokap gue arsitek, terus habis itu gue suka banget ngitung, tapi gue juga suka banget gambar, jadi yang paling cocok arsitek. Emang cita-cita gue sebenarnya arsitek sih, tapi kayak keluarga gue mau gue jadi dokter, jadi gue agak shifting. Tapi untungnya lo fine-fine aja yang ngejalanin itu, karena mungkin kan ada beberapa orang yang kalau misalnya dapat demand atau keinginan gitu ya, disuruh sama keluarganya kan ada yang jadi kayak stres apa segala macam gitu. Tapi kalau iya sih. Tapi gue waktu di FKW at some point ngerasa kayak harusnya dulu arsitek aja kayak gitu. Tapi pas gue udah mulai koas, mulai suka banget lah sama dokter karena basically gue suka ngobrol gitu. Jadi gue ketemu pasien tuh senang gitu. Kalau lo punya mesin waktu, apa yang mau lo bilang ke diri lo 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu.
Oke. Umur 10 lu tahun masih yang lalu 18 tahun, 17 tahun deh tuh. gue 15. 15. Oh, sekarang 25 ya? Gue 25, iya. 15 tahun ya. Gue bakal bilang supaya pertama gue nggak akan masuk Axel SMA gue karena gue nyesal nggak punya pengalaman di SMA yang menyenangkan. Terus gue bakal bilang buat tetap on track kali ya, gue akan tetap jadi dokter dan tapi gue harus bisa lebih memplan hidup gue dengan lebih baik karena gue waktu di dokter gue kayak banyak galau mau udahan mau lanjut atau enggak kayak gitu. Gue pengen gue tetap komit kayak jadi dokter dan gue harus memplot hidup gue lebih baik lagi ke depannya. Terus 15 tahun lagi gue mungkin akan coba berusaha menggeluti bidang lain karena ternyata dengan jadi dokter gue lama banget nih membahagiakan orang tua gue nih dengan secara penghasilan ya. Jadi gue akan coba cari skill yang lain sebenarnya. Kayak gue harus lebih menekuni mungkin musik atau apa. Jadi gue bisa lebih punya penghasilan lain selain jadi dokter. Itu aja sih menurut gue. Setelah gue jalanin nggak ada yang gue sesalin lah. Semuanya ternyata pas udah lewat tuh kayak oh iya ya bener emang gue harus kayak gitu. Dikit karena apa yang lo lewatin adalah yang membentuk lo sekarang ya. Bener banget. Pertanyaan terakhir nih. Siapa Menteri Kesehatan favorit lo? Bu Endang Rahayu. Bu Endang Rahayu tuh yang Bu Endang Rahayu itu jadi waktu beliau di zaman beliau itu juga ada pandemi juga bukan pandemi lah cuma endemik doang flu burung yang ada Menteri Kesehatan lain juga yang ini ya yang komen juga tentang itu ya dan mengklaim tentang itu tapi menurut gue itu Bu Endang Rahayu yang menyelesaikan permasalahan dengan sangat bagus. Gue juga kenal suaminya yang kebetulan dosen gue juga waktu di FKUI. Jadi gue sangat-sangat admire lah pasangan ini. Dan Bu Endang juga alumni dari Harvard juga sih. Jadi namanya pun disebut famous banget juga. Terakhir nih Nat, pesan-pesan buat terakhir tuh dari tadi. Oh iya. Terakhir buat teman-teman yang lagi nonton video ini, pesan-pesannya apa? Pesan gue buat teman-teman yang nonton, kalaupun kita tetap di masa pandemi kayak gini, teman-teman harus tetap bisa produktif. Jadi emang dengan kita di rumah aja tuh sebenarnya bikin demotivasi dan bikin males banget sih ngapa-ngapain gitu. Tapi karena pandemi ini akan berlangsung lama, teman-teman harus bisa adaptasi dan harus tetap produktif. Misalnya bangun tidur harus langsung mandi, berpakaian rapi, terus belajarnya di meja belajar gitu. Jadi jangan di kasur. Terus yang kedua harus bisa kompetitif juga. Jadi jadi anak muda harus tetap bisa ada daya saing di dalam diri, harus semangat. Tapi bukan buat ngalahin orang, tapi simply untuk jadi figur yang terbaik dari diri sendiri lah gitu. Jadi kalian bisa mulai set goal dari sekarang, di breakdown jadi to-do list, jadi bisa ngerjainnya tuh lebih semangat dan lebih terstruktur. Terakhir gue pesen semoga semakin banyak anak-anak muda yang bisa berprestasi dan punya keinginan buat pursue pendidikan setinggi mungkin. Amin. Thank you Nat buat ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Salam buat keluarga, semoga sehat-sehat terus dan semoga bisa cepat lanjut kuliah spesialis lagi. Amin. Dan menjadi Menteri Kesehatan dalam beberapa tahun ke depan. Amin. Iya, amin. Thank you, Gufron. Selamat juga ya anak keduanya. Ya, terima kasih. Oke. What's up?